terpilih pemimpin dari money politik ini. Yes. Coba teman pemilih bayangkan saja misalnya kalau kita sekarang dikasih uang 100.000, kemudian negara ini diamburadulkan oleh pemimpin bangsa kita, kemudian kita protes. Apa yang pemimpin itu jawab? Loh, kamu kan sudah saya bayar. Nah ini Kenapa? Masalahnya nih, money Kenapa? politik Apalagi nih. yang kamu tuntut dari saya? Kamu sudah saya bayar. Nggak bisa protes selesai. ya? Nggak bisa protes lagi. berarti ya? Salam jumpa teman pemilih, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda dan hari ini berbahagia sekali tentu saja saya bersama dengan Ketua KPU Bali, Bapak Lidartawan. Apa kabar Niki Punapigatran Niki? Baik-baik aja. Dan posisi kita saat ini di posisi titik tertinggi nih sepertinya nih. Ya, di mana nih Pak? Ini di desa Songan B, yaitu di Dusun Alengkong. Ya. Ini sebuah spot yang cukup bagus dan sangat digemari oleh wisatawan asing, yang tentunya cukup bagus. Ada di tengah-tengah antara Gunung Abang dengan Gunung Batur. Iya, ini di belakang saya ada gunung nih. Saya lihat katanya ada Gunung Agung gitu, Pak. Ya, jadi di belakang ada Gunung Agung, kemudian kalau pagi-pagi juga Gunung Rinjani juga kita bisa lihat dari sini. Wow, keren banget ya. Dan pastinya pemirsa juga harusnya ke sini ya nanti ya, di Songan B ya. Dan kita di sini bukan tidak ngapa-ngapain gitu ya. Ada kegiatan di sini. Kita dari KPU Bali nih ada beberapa acara yang diinisiasi oleh Bapak Ketua KPU Bali nih. Kegiatan apa ini? Ya, jadi pemirsa harus tahu bahwa kami di KPU ini sebentar lagi akan mulai melaksanakan tahapan. Nah, karena sebelum tahapan ini semua harus fresh dulu, maka kita ajak teman-teman untuk menikmati alam ini. Di samping juga ada beberapa hal yang ingin kita lakukan. Yang pertama adalah sosialisasi di daerah terisolir atau yang disebut dengan remote area ini. Ya, ini daerah terisolir memang ya. Sangat susah untuk mencari ini dan tapi pemerintah Bangli sudah membuat jalan. Kalau dulu mungkin masyarakatnya masih harus manggul TPS atau peralatan TPS, kotak suara dan atributnya ke sini. Tapi sekarang sudah mulai ada kendaraan yang bisa dilakukan. Jalannya cukup bagus nih, mulus. Ya, dan sosialisasi di sini agak jarang kita bisa lakukan, namun hari ini kita lakukan bersama-sama. Di samping itu juga kita ingin melakukan kepedulian kita terhadap masyarakat di sini, bahwa kita juga berbagi sembako ya. Jadi para ketua dan teman-teman di KPU Provinsi Bali itu ada menyumbangkan sedikit penghasilan mereka untuk kita belikan sembako. Karena kita tahu sekarang lagi minyak aja mahalnya setengah mati. Luar biasa. Ya, kita tidak ingin masyarakat kita dampaknya yang cukup keras, terutama masyarakat di sini kan juga jauh dari serba-serbi kota yang mungkin gampang mencari sesuatu. Ada satu hal yang menarik ya nih Pak. Jadi kita melihat bahwa dengan kondisi masyarakat yang terisolir ini sebagai salah satu pemanasan juga ya. Dan pemilu serentak nanti 14 Februari 2024 nih. Dan sudah dekat ya. Dan mereka tentu harus diberikan pembekalan, minimal mereka sudah harus tahu bahwa pemilu kita ada 2 tahap. Ada pemilihan pemilu di bulan Februari dan mungkin pemilihan bupati dan gubernur yang nanti akan dilakukan bulan November. Ini harus tahu dulu ya. Ini cikal bakal kita dan nanti akan dilanjutkan ke kabupaten kota lain melakukan sosialisasi yang sama, dimulai di bulan Juni nanti. Di 14 Juni kita akan mulai launching pemilu kita. Tentu di samping itu juga kami meminta partisipasi masyarakat itu untuk menjadi penyelenggara. Satu yang menarik lagi juga terkait dengan ini, beberapa terkait dengan tolak money politik ya, seperti ini. Jadi ini sebentar lagi nih mereka pemilih-pemilih pemula kan pertama kali merasakan bagaimana nih nyoblos seperti itu. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan kita di penyelenggara. Jadi kami di penyelenggara sudah mempersiapkan tagline, kemudian bagaimana sosialisasi bahwa money politik itu sangat riskan dan akan membelenggu seluruh bangsa dan negara kita kalau memang terpilih pemimpin dari money politik ini. Coba teman pemilih bayangkan saja misalnya kalau kita sekarang dikasih uang 100.000, kemudian negara ini diamburadulkan oleh pemimpin bangsa kita, kemudian kita protes. Apa yang pemimpin itu jawab? Loh, kamu kan sudah saya bayar. Nah ini masalahnya nih, money politik. Apalagi yang kamu tuntut dari saya? Kamu sudah saya bayar. Nggak bisa protes ya? Nggak bisa protes berarti ya? Nah, kalau ini yang terjadi maka hancurlah negara kita. Maka itu saya berharap jangan hanya karena urusan uang remeh-temeh akhirnya negara ini menjadi amburadul. Maka datang ke TPS,
dan tentu dengan berbekal ya pengalaman yang sudah adik-adik miliki ya, semuanya itu bisa melewat media sosial, search ya, mencari siapa figur-figur yang terbaik, dan lakukan pemilihan di tanggal 14 Februari 2024. Dan itu kebetulan hari kasih sayang. Jadi tentukan pilihanmu dan sayangi negeri kamu dengan datang ke TPS. Wah, itu jargon yang bagus banget. Jadi bukti cinta kita kepada tanah air ya, datang ke TPS. Dan bagi yang kalah pun, jangan membuat hancur negara ini, karena kita harus menang atau kalah, kita harus mencintai bangsa ini dan jangan sampai rusak bangsa ini hanya karena perbedaan pilihan. Oke, luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh Ketua KPU Bali. Pastinya pada kesempatan ini ingin mengedukasi terutama kepada pemilih pemula ya, untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik pastinya, secara mandiri dan rasional. Baik, sukses banget nih Pak Ketua sudah berbagi informasi kepada pemilih semuanya, dan pastinya mudah-mudahan ini menjadi referensi buat Anda. Tetap terus bersama kami pemirsa, jangan kemana-mana. Sampai jumpa.